Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi pertemuan kita hari ini. Kalau sebelumnya kita melakukan pengujian hipotesis untuk rata-rata atau mean, tapi kali ini kita melakukan pengujian hipotesis untuk variansi. Variansi itu disimbolkan dengan tau kuadrat. Oke. Nah, uji statistik untuk variansi ini dibedakan menjadi dua bagian. Jika standar deviasi yang kita amati itu adalah standar deviasi dalam satu populasi saja, jadi kita hanya melihat pada satu populasi saja, maka berarti pengujian yang kita akan lakukan adalah uji chi-square atau ditulisnya kayak x kuadrat, tapi ini dibacanya dengan chi-square. Tapi jika standar deviasi kita bandingkan antar populasi atau di dalamnya ada populasi yang lebih dari satu, maka atau dua populasi, maka kita menggunakan uji F atau distribusi F. Contohnya, kalau kita hanya mengamati satu mesin saja, mesin produksi, hanya satu mesin produksi, berarti kita hanya amati satu populasi saja. Tapi jika kita bandingkan mesin 1 dengan mesin 2, maka ada populasi yang dihasilkan dari mesin 1, ada populasi dari mesin 2, maka berarti kita membandingkan antar populasi, berarti kita akan menggunakan uji F. Nah, jika kita menggunakan uji chi-square, maka formulasinya adalah ini, n kurang 1 dikali dengan s kuadrat dibagi dengan tau kuadrat. S kuadrat ini apa? S kuadrat ini adalah variansi dari sampel. Atau S kuadrat ini adalah simpangan baku yang dikuadratkan, gitu ya, atau standar deviasi yang dikuadratkan. Oke. Dibagi dengan tau kuadrat. Tau kuadrat ini ada apa? Tau kuadrat ini adalah variansi dari populasi. Atau tau kuadrat ini juga merupakan simpangan baku atau standar deviasi yang dikuadratkan. Oke, tapi dari populasi ya, populasi karena simbolnya tau, tapi kalau dia sampel simbolnya S. Nah, begitu juga kalau kita melakukan pengujian uji F. Kalau uji F, maka untuk menghitung nilai F hitungnya kita akan bandingkan variansi dari sampel populasi pertama dibagi dengan variasi dari sampel kedua. Atau kita bandingkan simpangan baku sampel dikuadratkan dari populasi pertama dibagi dengan simpangan baku dari sampel pada populasi kedua yang dikuadratkan. Oke, kita lihat contoh untuk chi-square. Sebuah perusahaan aki mobil mengatakan bahwa umur aki yang diproduksinya mempunyai simpangan baku 0,9. Artinya dia bicara populasi. Kenapa? Karena dia bicara aki yang diproduksi oleh perusahaan ini. Berarti ini adalah simpangan baku dari populasi. Kalau begitu, simpangan baku dari populasi itu dinyatakan dengan tau. Maka berarti tau-nya adalah 0,9. Ingat, ini chi-square adalah pengujian variansi. Kalau tau ini baru simpangan baku, maka yang variansi itu adalah tau kuadrat. Maka tau kuadratnya adalah 0,81. Maka pernyataan ini kita konversi menjadi variansi, yaitu 0,81. Bila contoh acaknya ada 10 aki, maka berarti ini adalah N menghasilkan simpangan baku 1,2 tahun, maka ini adalah S. Kenapa? Karena ini adalah simpangan baku dari sampel yang 10 aki. Maka apakah simpangan baku umur aki itu lebih dari 0,9 tahun? Nah, ada pernyataan di sini. Apakah simpangan bakunya lebih dari 0,9 tahun? Atau kalau kita tuliskan menjadi variansi, apakah variansinya
lebih dari 0,81 tahun, maka pernyataan inilah yang merupakan pernyataan yang akan diuji. Maka jika ini adalah pernyataan yang akan diuji dan tandanya adalah besar dari, berarti ini adalah HI. Kalau begitu H0-nya apa? Pertentangannya. Apakah H0-nya tau kecil atau tau kuadrat kecil dari kecil dari atau sama dengan 0,81? Pernyataan di sini kan tadi sudah mengatakan tau kuadratnya sama dengan 0,81. Maka tau kuadrat di sini bisa saja kita buat menjadi sama dengan tandanya. Karena apa? Karena kan tetap dia berlawanan, besar dari atau sama dengan. Karena pernyataan di sini menyebutkan sama dengan, tapi yang mau diuji adalah besar dari. Bisa saja ini bertentangan. Jadi hipotesis di sini adalah ini dia. Jadi nggak mesti kalau HI itu besar dari, H0-nya adalah kecil dari atau sama dengan. Ya. Oke, yang penting dia tidak saling tidak searah. Tapi bisa jadi bukan menunjukkan arah atau nilai yang sama. Besar dari 0,81 itu kan tidak sama kan dengan 0,81? Tidak. Maka kalau tidak sama berarti dia sudah saling bertentangan. Maka hipotesanya udah tepat. Oke, kita lihat di sini. Maka hipotesanya tadi udah kita sebutkan, H0-nya adalah tau kuadrat sama dengan 0,81, berarti HI-nya adalah tau kuadrat besar dari 0,81. Karena HI-nya tandanya besar dari, berarti ini adalah uji satu arah. Alfanya tadi adalah 0,5, sampel 10, simpangan baku sampel 1,2, maka kita gunakan chi-square test. Kenapa? Karena yang kita akan uji adalah variansi dalam satu populasi, yaitu satu pabrik saja, maka kita gunakan chi-square test. Nah, berikutnya, kalau begitu kita harus tentukan daerah kritisnya ada di mana. Ingat kembali, daerah kritis itu bergantung kepada HI. HI-nya besar dari, maka daerah kritisnya adalah daerah di sebelah kanan. Pada tabel chi-square nolnya tuh beda ya, nolnya tuh ada di pinggir sini karena pada tabel chi-square nggak ada nilai negatif. Maka ujung ini adalah titik 0. Karena chi-square karena HI-nya tadi besar dari, maka daerah penolakan kita ada di kanan. Berapa besar ini? Besarnya adalah sebesar alfa, yaitu 5% atau 0,05. Kembali lagi saya ingatkan, kurva ini luasnya adalah 1, ini luas ini adalah 0,05, berarti luas ini semua adalah 0,975 ya, 0,95 ya, 0,95 karena 1 dikurangi 0,05. Nah, tapi kita lihat dulu pada tabel chi-square, berapa nilai chi-square ini sebenarnya? Kita lihat pada tabel chi-square. Perhatikan arah arsirannya. Ini arsiran ini di sini di sebelah kanan. Perhatikan arsiran pada tabel chi-square. Nah, arsirannya sama pada tabel chi-square ini adalah di sebelah kanan. Maka daerah yang diarsir ini sama dengan nilai chi-square alfa. Alfanya tadi berapa? Alfanya tadi adalah 0,05 ya, 5%, 0,05. Maka untuk membacanya kita harus lihat pada nilai DF atau degree of freedom-nya adalah N kurang 1. N-nya tadi 10, maka DF-nya adalah 9. Berarti kita lihat pada tabel chi-square yang DF-nya 9. Nih, yang DF-nya 9, tetapi besaran daerah arsirannya ini adalah 0,05. Ini dia. Ini di tulisannya ya jadinya chi-square titik 0,50 ya, tetapi ini sebenarnya kan menunjukkan 0,050. 0,050 itu sama kan dengan 0,05. Jangan bilang 0,050 itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05 ya. Nah, maka berarti karena alfanya tadi adalah 0,05 atau 5%, berarti kita tinggal lihat pada chi-square titik 0,5 atau ini dibaca
chi square sebentar ketutup, atau ini dibaca dengan chi square 0,05. Nah, berapa nilainya? Tinggal lihat pada DF9, maka nilainya adalah 16,919. Berarti nilai chi square ini adalah pada 16,919. Kemudian kalau begitu kita lanjutkan menghitung nilai chi square hitungnya. Chi square hitung dihitung dengan menggunakan rumus ini. N kurang 1 dikali S kuadrat dibagi dengan to kuadrat. N nya tadi 10 kurang 1, S kuadratnya tadi adalah nih 1, ini bukan S ya, tetapi ini S kuadrat ya. Sebentar kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini memang yang diketahui adalah S, tetapi ini harusnya S kuadrat. Ini keliru. Nah, nih nilai S kuadrat berarti adalah 1,2 dikuadratkan. S tadi dikuadratkan, yaitu 1,44, tinggal masukkan ke rumus, maka chi square-nya adalah 16. Nah, karena chi square-nya hitung 16 letaknya di sini, berarti ini kan adalah daerah H0 diterima. Maka kesimpulan kita apa? H0-nya diterima. Berarti kalau H0 diterima, ya, H0 diterima berarti umur aki yang diproduksi variansinya itu adalah 0,81, atau umur aki yang diproduksinya simpangan bakunya adalah 0,9 tahun. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan lagi bagaimana cara membaca tabel chi square jika daerah kritisnya ada di sini. Jika katakanlah ini alfanya adalah 0,05, maka lihat arah arsirannya berbeda dengan arah arsiran pada tabel chi square. Maka pada nilai chi square berapa kita harus lihat, kembali lagi, luas daerah di bawah kurva normal ini adalah 1. Maka kita balik arah arsirannya tadi, kalau pada tabel chi square itu arah arsirannya harus dari kanan ke kiri. Maka kalau ini 0,05 berarti di sini adalah 1 dikurangi 0,05, yaitu 0,95. Maka pada tabel chi square-nya kita bisa lihat pada chi square titik 95. Berapa nilainya? Nilainya berapa? Nih dia, yaitu chi square titik 95. Ini dia nilainya. Gitu ya cara membaca tabelnya. Nah, kalau misalkan HI-nya kecil dari. Begitu juga dengan HI-nya kecil dari atau sama dengan. Tidak sama dengan. Berarti kalau tidak sama dengan kan daerah kritisnya ada di kiri dan ada di kanan. Maka cara membaca tabelnya juga sama. Kamu mesti lihat arah arsirannya yang sama dengan arah arsiran pada tabel chi square. Sekian ya penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Assalamualaikum.